Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat dari asumsi yang mengatakan bahwa khilafah itu hanya berlangsung selama 30 tahun saja. Kemudian setelah itu adalah kerajaan-kerajaan, tidak ada lagi khalifahan. Dan asumsi ini juga menggunakan dalil hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-khilafah fi ummati 30 sana, summa ba'da dzalik al-mulk. Khilafah di tengah-tengah umatku berlangsung selama 30 tahun. Kemudian setelah itu adalah kerajaan. Sekilas ketika kita perhatikan asumsi tersebut dan juga berdalih dengan menggunakan hadis Rasulullah SAW, seakan-akan asumsi itu ada suatu hal yang benar. Namun setelah kita teliti, kita kaji kembali sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga menjelaskan di dalam hadisnya yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, yang dimaksud dengan khilafah fi ummati salasuna sana yaitu adalah khilafah an-nubuwah salasuna sana summa ya'tillahu al-mulka au mulkau mayyasha. Khilafah an-nubuwah atau khilafah yang mengikuti kenabian selama 30 tahun. Kemudian Allah memberikan kekuasaan itu atau kekuasaannya kepada siapa yang dikehendaki. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Di dalam hadis tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang sifat kekhalifahan yang telah berlangsung di tengah-tengah umat itu yang selama 30 tahun, yaitu khilafah ala minhajid nubuwah, khilafah yang mengikuti kenabian. Sifat khalifahannya itu adalah sifat yang kekhalifahan yang mengikuti kenabian. Kemudian selain itu juga Rasulullah SAW juga menjelaskan dalam hadis yang lain dari Abi Bakrah yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi, an Abi Bakrah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Abu Bakrah dia berkata, sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khilafah nubuwah salasuna sana, khilafah yang mengikuti kenabian itu berlangsung selama 30 tahun. Summa yu'tillah al-mulka mayyasha. Faqala Muawiyah qad radina bil mulki, akhrajahu al-Baihaqi. Dari Abi Bakrah telah berkata, Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, khilafah an-nubuwah, khilafah yang kenabian itu berlangsung selama 30 tahun. Kemudian setelah itu Allah memberikan kekuasaannya kepada siapa yang dikehendaki. Maka berkata Muawiyah, qad radina bil mulki, sungguh kami ridha, sungguh kami senang dengan
kerajaan itu. Sahabat-sahabat sekalian dirahmati Allah, selain dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang maksud dari khilafah fi ummati salasuna sana, khilafah yang berlangsung di tengah-tengah umatku selama 30 tahun itu, di sini juga dipertegas kembali oleh para ulama sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Qadi Abu Ya'la yang terdapat dalam kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu kitab Majmu'ul Fatawa. Fa'ajabal Al-Qadi Abu Ya'la bi annahu yahtamilu an yakuna al-muradu bihi ay al-khilafah allati la yashubuha mulkun ba'dahu. Al-Qadi Abu Ya'la beliau mengatakan bahwa kata khilafah yang dimaksud dalam hadis tersebut yaitu adalah khilafah allati la yashubuha mulkun ba'dahu, yaitu khilafah yang tidak menyerupai kerajaan setelahnya. Siapa yang dimaksud? Wa hakadza kanat khilafatul khulafa'il arba'ah, yaitu adalah khilafah para khalifah yang 4, itu yang dikenal dengan khilafah Rasyidah atau khulafah Rasyidin, dari Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, dan Khalifah Ali. Nah, sahabat-sahabat sekalian dirahmati Allah, sebagaimana juga dikatakan oleh Imam Al-Baghawi di dalam kitabnya Asy-Syarh Sunnah, qalu khilafah salasuna sana, qala Humaid bin Zanzawi yuridu anna al-khilafata haqqul khilafati innama hiya lil ladzina sadaqu hadzal isma bi'amalihim. Imam Al-Baghawi mengatakan dalam kitab Syarh Sunnah tentang khilafah yang berlangsung tengah umat selama 30 tahun itu, bagaimana yang telah dikatakan oleh Humaid bin Zanzawi, bahwasanya khilafah, sebenarnya khilafah yaitu khilafah yang hanya terwujud bagi para khalifah yang perbuatannya memang sesuai dengan nama khilafah itu. Innama hiya lil ladzina sadaqu hadzal isma bi'amalihim. Maksudnya apa? Wa tamassaku bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ba'di, yaitu mereka yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau di dalam mengamalkan Al-Qur'an. Wan fidin rahimakumullah, sahabat-sahabatku sekalian dirahmati Allah. Jika kita melihat dari beberapa dalil hadis Rasulullah SAW dan juga pendapat para ulama yang menguatkan dalil tersebut, di sini menjelaskan bahwa asumsi demikian tadi itu merupakan asumsi yang keliru. Karena kenapa? Hadis Rasulullah SAW yang mengatakan al-khilafah fi ummati salasuna sana summa ba'da dzalik al-mulk, atau dengan konteks kalimat summa mulk ba'da dzalik yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, itu bukan merupakan pembatasan bukan merupakan pembatasan bahwa khilafah itu hanya berlangsung selama 30 tahun saja, kemudian setelah itu nggak ada lagi khalifah. Mana bukti bahwasanya itu adalah bukan suatu pembatasan? Karena ada dalil lain dari sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan hal yang demikian, yaitu dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, qala Rasulullah SAW, takunu nubuwatu fikum masya Allah an takuna summa yarfa'ah idza sya'an yarfa'aha summa takun khilafah ala min hajin nubuwah fatakunu masya Allah an takuna summa yarfa'aha idza sya'an yarfa'aha summa takun mulkan adhan fayakun masya Allah an yakuna summa yarfa'aha idza sya'an yarfa'aha summa takun mulkan jabariyah fatakun masya Allah an takun summa yarfa'aha idza sya'an yarfa'aha summa takun khilafah ala min hajin nubuwah summa sakata.
Ikhwan fillah rahimakumullah, sahabat-sahabat sekalian rahmati Allah. Hadis ini sangat populer di kalangan kaum muslimin yang memperjuangkan dinullah dalam sistem khilafah. Maka dengan adanya dalil tersebut itu menjelaskan tentang bahwa khilafah yang berlangsung selama 30 tahun ya, itu bukan suatu bentuk pembatasan dengan adanya khilafah itu. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ada 5 fase kepemimpinan umat ini. Yang pertama adalah yang disebut an-nubuwah, yang kedua adalah al-khilafah ala minhajin nubuwah atau khilafah ala minhajin nubuwah. Kemudian mulkan adhan, mulkan jabariyatan, kemudian kembali lagi khilafah ala minhajin nubuwah. Inilah 5 fase kepemimpinan yang akan berlangsung di tengah-tengah umat Islam. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dan tentang hadis Rasulullah SAW yang mengatakan khilafah fi ummatin salasuna summa mulk ba'da dzalik atau summa ba'da dzalik al-mulk, ini bukan menjelaskan bahwa al-mulk itu mengganti khalifahan. Setelah khalifahan tidak ada lagi khalifahan, yang ada adalah kerajaan. Bukan seperti itu. Di sini menjelaskan bahwa al-mulk itu adalah sebuah khalifahan, dan kekhalifahan itu yang sifatnya yang tadinya ada sifatnya an-nubuwah yang mengikuti kenabian, kemudian setelah itu bukan lagi khalifahan yang sifatnya mengikuti kenabian, tapi sifatnya menyerupai kerajaan. Sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dari Abi Bakrah yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi, an Abi Bakrah qala sami'tu Rasulullah, aku telah mendengarkan Rasulullah SAW khilafun nubuwah salasuna aman. Khilafah an-nubuwah yang mengikuti kenabian itu hanya berlangsung selama 30 tahun saja. Summa yutillah al-mulk may yasha. Kemudian Allah memberikan kekuasaan itu kepada siapa yang Nabi. Faqala Muawiyah, maka telah berkata Muawiyah, qad radina bil mulki, sungguh kami ridha, kami senang dengan kerajaan itu. Nah, maka setelah kekhalifahan yang 30 tahun, yang pertama memaklumatkan dirinya sebagai khalifah dan sifatnya tidak mengikuti kenabian an-nubuwah, namun sifatnya menyerupai kerajaan, itu adalah Muawiyah. Dan Muawiyah sendiri menyatakan qad radina bil mulki. Maka Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, dalam 5 fase kepemimpinan dari Hudzaifah dan dari Nu'man bin Bashir tadi, tidak disebut sebagai khilafah ala minhaj al-mulk, bukan, disebut langsung mulk, bukan adhan, bukan jabarin. Nah, kemudian nanti akan kembali kepada khilafah yang sifatnya kembali kepada kenabian, yang murni tidak menyerupai kerajaan. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, sahabat-sahabatku sekalian rahmati Allah. Maka Muawiyah ini adalah khalifah pertama yang sifatnya menyerupai, khalifahnya itu sifatnya menyerupai kerajaan. Maka disebut Rasulullah sebagai mulkan adhan, kerajaan yang menggigit. Dan kata adhan itu diartikan menggigit, menggigit. Kenapa? Karena Muawiyah sendiri sebagai seorang khalifah pada waktu itu masih tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, masih tetap menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum untuk mengatur segala aspek kehidupan umatnya pada waktu itu. Sehingga pada urutan khalifah Muawiyah ini, yang ke-8, nomor 8, itu dikenal sebagai khalifah yang adil, yang kita kenal sebagai khalifah yang adil, dan sehingga rakyatnya semuanya makmur, umatnya semuanya makmur, sehingga tidak ada lagi yang miskin. Siapa dia? Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Itu berada pada urutan yang ke-8 di khalifah Muawiyah, khalifah yang menyerupai kerajaan itu.
Nah, maka tatkala kata adon itu sendiri dibawa konteks adon dibawa ke dalam konteks kata adon itu dibawa dalam konteks kekuasaan, maka maknanya itu menggigit dalam rangka untuk mempertahankan kekuasaannya dengan cara turun-temurun. Nah, itulah maka dikatakan khilafah yang menyerupai kerajaan. Nah, maka di sini kita bisa melihat perbedaan antara khilafah ala minhajin nubuwah dengan khilafah ala minhaj al-mulk. Kalau khilafah ala minhaj an-nubuwah itu khalifahnya mendapatkan kekuasaan dari umat, dari umat. Dan sedangkan khilafah ala minhaj al-mulk, khalifah yang berkuasa karena mewarisi kekuasaan khalifah sebelumnya, ya, melalui sistem putra mahkota turun temurun saling mewarisi. Sedangkan tadi khilafah ala minhaj nubuwah, khalifahnya berkuasa karena dipilih umat. Ya, itulah perbedaan. Nah, dan maksud dari khilafah fi ummati salasuna sana summa mulk ba'da dzalik itu, atau summa ba'da dzalik al-mulk, itu tidak merubah sistem khilafah menjadi sistem kerajaan, melainkan tetap sebagai khilafah, hanya saja mengalami perubahan sifat dari ala minhaj an-nubuwah ke al-mulk atau kerajaan. Itu sebagaimana tadi yang ada dalam hadis Rasulullah SAW dari Abi Bakrah yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi. Dan yang terakhir mengenai hal ini tentang asumsi bahwasanya mengatakan bahwasanya khilafah itu hanya berlaku 30 tahun, setelah itu tidak ada lagi khilafah, yang adalah kerajaan-kerajaan. Ini ada satu perkataan yang menarik dari Al-Qadhi Abu Ya'la yang dalam kitab Imam Ibn Taimiyah, yaitu Majmu' al-Fatawa, ya. Wa khilafatu Muawiyah, dan khilafah Muawiyah qad syabaha al-mulk. Al-Qadhi Abu Ya'la beliau mengatakan bahwa Khalifah Muawiyah itu sungguh telah menyerupai kerajaan. Telah menyerupai kerajaan dalam apa? Dalam mewarisi kekuasaannya itu. Dalam mewarisi kekuasaannya. Nah, namun dengan demikian walaysa hadza qadihan fi khilafatihi. Al-Qadhi Abu Ya'la mengatakan bahwasanya maupun dengan demikian tidak membuat cacat kekhalifahan Muawiyah. Muawiyah tetap dikatakan sebagai khalifah. Dan khalifahannya bukan sifatnya bukan mengikuti kenabian, bukan khilafah ala minhaj nubuwah, tapi khilafah ala minhaj al-mulk. Itulah bantahan singkat tentang asumsi di antara orang-orang sekuler yang saat ini yang banyak mengatakan bahwa khilafah itu sudah tidak ada lagi, karena khilafah itu hanya berlangsung selama 30 tahun saja. Setelah tidak ada lagi khilafah, maka tidak pantas untuk mewujudkan kembali khalifah ini. A'udzubillahi min dzalik. Wa fidin rahimakumullah. Demikian lebih kurang yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa ajma'in. Ala famikum ala kulli taksiratina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.